Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pencinta Irama FM, pemirsa live Instagram RSUD Dr. Citra Wardoyo. Pada pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, bahas bareng tentang tanda penyakit usus buntu ya. Masih pemirsa Irama FM sering mendengar, oh ini tuh sakitnya usus buntu gitu ya Mbak Ayu ya. Terus ada tetangganya apa saudaranya operasi usus buntu. Usus buntu itu usus yang bagaimana sih? Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu sendiri, maksudnya tahu dulu usus buntu itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, usus buntu atau nama kedokterannya itu sering namanya appendix ya. Appendix. Sedangkan penyakit usus buntu berarti itu peradangan pada usus buntu. Kalau nama kedokterannya appendicitis. Nah, seperti itu. Yang mana usus buntu itu suatu kantong atau rongga kantong yang merupakan bagian dari usus besar. Jadi dia di bagian bawah usus besar. Jadi ada tonjolan seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari usus besar. Nah, apa yang dinamakan penyakit usus buntu, yang mana di situ adanya peradangan pada kantong yang kecil itu, kurang lebih bisa 5 sampai 10 cm seperti itu, yang merupakan bagian dari usus besar itu ada peradangan sehingga menyebabkan penyakit usus buntu. Nah, penyakit usus buntu itu disebabkan karena apa sih peradangan itu? Yang biasanya itu disebabkan karena sumbatan. Sumbatan itu bisa disebabkan karena beberapa hal, banyak juga hal seperti itu. Salah satunya sumbatan itu bisa disebabkan karena fekalit yang menutup jalur usus buntu itu sehingga tersumbat. Fekalit itu apa sih? Fekalit itu adalah feses yang mengeras. Feses yang mengeras itu sehingga bisa menyumbat ke saluran usus buntu itu, sehingga ketika ada sumbatan padahal usus buntu itu menghasilkan cairan terus. Cairan ini tidak bisa keluar ke usus besar sehingga tertampung di usus buntu. Makin lama terkunci, membesar infeksi. Nah, yang dikhawatirkan itu setelah infeksi yaitu sampai pecah sehingga menyebabkan adanya peradangan di perut ya, seluruh lapang perut atau perforasi itu. Nah, itu bisa menyebabkan menyebabkan suatu hal yang bisa menyebabkan sampai kematian, bisa melewati infeksi dulu, sepsis seperti itu, infeksi seluruh sistemik seperti itu. Ya, seperti itu sih intinya. Kok ngeri ya, Dok ya? Ya. Sebenarnya emang ngeri, maksudnya bisa menjadi ngeri, tapi ketika tertangani dan terdiagnosa awal itu kita tertangani dengan tepat, itu insya Allah sih penanganannya outcome-nya juga bagus. Seperti itu. Berarti ngaruhnya sampai ke perut dulu, terus kemudian kalau sampai muntah-muntah nggak biasanya, Dok? Untuk gejala dan tanda usus buntu ini yang pemirsa harus tahu itu ini kan usus buntu itu letaknya di bagian bawah. Jadi di bagian usus besar bagian bawah. Biasanya terletak di sebelah kanan seperti itu. Gejala utama yang paling sering dikeluhkan itu nyeri perut ya. Nyeri perut yang bagaimana sih? Pasti kita harus membedakan juga nyeri perut yang lain, seperti misal di saluran misal gastritis seperti itu kan berbeda. Nah, karena ini appendix, maksudnya usus buntu, berarti nyerinya di tempat usus buntunya. Usus buntunya terletak di mana sih? Ternyata diletak di bagian perut bagian bawah kanan seperti itu ya. Jadi ketika ada nyeri perut bagian kanan bawah, kita ada kecurigaan mengarah usus buntu. Tapi gejala awal pun juga bisa nyeri perutnya itu misal dari bagian ulu hati. Habis itu tapi khas nanti ada penjalaran nyerinya lebih berfokus pada ke perut kanan. Setelah itu ketika ada peradangan, salah satu tanda yang lain ada infeksi seperti itu, ada demam seperti itu. Biasanya muncul demam. Ketika demam ada nyeri perut kanan, nah kita lebih mengarah lagi nih, ada kecurigaan mengarah usus buntu. Selain itu ada gejala-gejala saluran cerna yang lain seperti mual, muntah, misal susah BAB atau malah sering diare terus juga bisa seperti itu. Itu di bawah, di atas paha persis itu atau bagaimana, Dok? Ya, jadi di antara perut dan paha seperti itu. Kalau secara fisik bisa dipegang itu ada benjolannya? Oh, tidak. Berarti harus
periksa dulu begitu. Ya, jadi emang ketika ada peradangan itu untuk menegakkan diagnosa usus buntu itu harus kita lakukan dari anamnesa, habis itu pemeriksaan fisik seperti itu. Salah satunya ya nanti ada kita melakukan pemeriksaan seperti menekan bagian perut kanan bawah, terus seperti itu, dan pemeriksaan lab juga penunjang yang lain. Baik, tadi disebutkan kalau adanya sumbatan, terus kemudian peradangan di dalam usus begitu. Sebenarnya penyebab dari penyakit usus buntu itu awal-awalnya dari apa, Dok? Apa dari makanan atau salah apa gitu? Nah, kalau penyebab sendiri utamanya karena sumbatan, obstruksi. Nah, sumbatan itu ada banyak ya. Salah satunya, misal karena makanan makanan pun juga bisa. Makanan juga bisa seperti ini. Karena sumbatan, misal seperti kadang ada yang bilang seperti cabai-cabian, terus biji-bijian itu apakah bisa menjadi mitos apa fakta itu jadi sumbat bisa menyebabkan usus buntu? Jadi kalau kemungkinan sumbatan karena itu juga bisa, tapi sebenarnya jarang. Tapi kita tidak bisa menyingkirkan seperti makanan-makanan yang susah dicerna itu menyumbat itu ada kemungkinan. Seperti makanya kok ternyata ditemukan biji cabai di situ, bisa jadi, tapi tidak itu sebagian kecil malah seperti itu. Yang lain-lain itu malah penyumbatan biasanya karena fekalit itu. Jadi proses feses yang mengeras habis itu menyumbat seperti itu. Kalau penyebab yang lain bisa karena misal ada tumor atau ada infeksi sendiri sehingga ada menyumbat di usus buntu. Habis itu tumor yang kadang mendesak usus buntunya sehingga tersumbat seperti itu. Tapi biasanya lebih sering karena proses dari proses pencernaan misal yang kurang baik, maksudnya tidak dicerna dengan baik sehingga bisa menyumbat bagian usus buntu. Karena itu semua makanan itu tidak semuanya lewat usus buntu. Jadi ibaratnya ini kayak kayak temangsang bahasa Jawanya ya. Iya. Nah, terus temangsang terus menyumbat usus buntu sehingga ususnya itu padahal mengeluarkan cairan sehingga cairan yang itu nggak bisa keluar sehingga ya terperangkap di situ, makin membesar infeksi yang jangan sampai komplikasi sampai pecah perforasi yang itu tindakannya semakin susah. Habis itu resiko untuk infeksi dan perburukan kondisi semakin besar juga. Oke. Kalau ada aktivitas gak ada ngaruhnya ya, Dok, ya misalnya suka jungkir-jungkir gitu? Enggak sih. Jadi kalau untuk aktivitas enggak biasanya. Tapi trauma juga bisa. Karena misal trauma kebentur sehingga itu bagian usus buntunya ternyata terus mengalami sumbatan, itu bisa menyebabkan apendik atau usus buntu itu sendiri. Tapi kalau untuk aktivitas yang normal, yang enggak ada trauma, enggak ada masalah sih biasanya. Kalau bahayanya sendiri misalnya bisa menjadikan komplikasi lainnya apa, Dok? Ya, itu usus buntu itu yang dikhawatirkan adalah komplikasinya sampai perforasi. Perforasi itu yang mana suatu usus buntu yang kurang lebih 5-10 cm itu pecah. Dia pecah, di dalamnya itu ada nanah sehingga dia menginfeksi perut. Nah, di situ kan ada usus, ada perut, dan ada organ-organ lain di dalam perut itu. Yang dikhawatirkan nanti organ-organ yang lain menjadi terkena infeksi sehingga infeksinya sistemik atau menyeluruh sehingga ya berat juga untuk sangat bisa menyebabkan kematian karena perforasi itu. Operasinya pun juga berbeda. Ketika sudah pecah itu kita nggak bisa operasi di letak bagian, biasanya tidak di bagian dekat usus buntunya, tapi harus membuka seluruh perut bagian depannya seperti itu untuk membersihkan, untuk menghilangkan sumbatan itu seperti itu. Makanya ketika usus buntu ini tanda-tanda awal harus tahu, maksudnya harus kita tahu nih mengarah seperti ini, kita harus segera ke dokter nih, karena jangan sampai nunggu harus pecah atau perforasi sehingga biar itu bisa outcome-nya menjadi bagus seperti itu. Kalau sering anyang-anyangan itu ngaruh nggak, Dok? Enggak sih, beda. Kalau anyang-anyangan kan lebih ke saluran perkemihan ya, seperti itu. Ini beda, ini lebih ke saluran pencernaan seperti itu. Kalau misalnya sudah, ya semoga kita tidak terkena usus buntu. Kalau seumpama sudah terkena usus buntu itu berapa lama sembuhnya? Bisa sembuh nggak, Dok? Oh ya, jadi usus buntu bisa sembuh. Usus buntu itu bisa sembuh
ya bisa juga komplikasi sampai memberat sampai kematian pun juga bisa. Tapi tergantung. Jadi seperti ini Mbak Ayu. Usus buntu itu kan juga ada yang apendik itu ada yang akut, ada yang kronis seperti itu. Kalau akut itu lebih cenderung misal Mbak Ayu kesakitan nih tiba-tiba tadi pagi terus perutnya sakit kanan bawah. Nah itu ini mengarah curiga ternyata dari pemeriksaan fisik ternyata habis di USG juga ternyata hasil labnya juga menunjukkan ini ada infeksi peradangan. Nah ini harus segera operasi nih. Nah ternyata belum sampai pecah, itu hasilnya sangat bagus. Sebenarnya bagus, maksudnya udah tidak, nanti kalau sudah sembuh operasi ya sudah biasa aja seperti itu. Nah yang dikhawatirkan ada juga yang seperti kronis Mbak Ayu. Jadi dia jadi hilang timbul. Jadi kadang ini muncul habis itu enggak, kadang diobatin dengan antibiotik sembuh enggak, tapi tidak sampai operasi. Nah sebenarnya tindakan paling bagus itu kalau sudah tegak apendisitis itu sebenarnya tindakan yang operatif atau operasi, karena sesuatu yang kronis itu kadang bisa muncul kembali. Nah yang dikhawatirkan kita nggak tahu ini munculnya kapan lagi ya, kadang kemungkinan bisa muncul kembali. Takutnya saat kita muncul yang periode berikutnya itu sampai perforasi, nah itu yang dikhawatirkan. Makanya sebenarnya untuk terapi yang kalau sudah tegak apendik yang emang harus dioperasi ya dilakukan operasi. Dan ketika sudah dilakukan operasi biasanya ya sudah, maksudnya tidak ada lagi karena apendiknya sudah diambil, nggak ada lagi sakit usus buntu seperti itu. Sembuh gitu ya Dok? Ya sembuh untuk usus buntunya seperti kalau itu. Kalau sudah dioperasi, ya, berarti kalau misalnya tadi timbul hilang berarti belum dioperasi. Ya biasanya bisa hilang dengan sendirinya, infeksinya membaik dengan sendirinya atau dengan dibantu obat-obatan seperti itu. Tapi ada resiko untuk dia muncul lagi gejala itu, muncul suatu saat. Nah yang dikhawatirkan suatu saat kalau muncul lagi, nah ini makanya kita harus ada tindakan segera seperti itu sih. Kalau misalnya jangan sampai muncul lagi, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh olahraga ini, tidak boleh apa itu gitu. Sebenarnya kalau usus buntu itu kita tidak bisa 100% mencegah ya, tapi cuma meminimalisir aja. Salah satunya dengan gaya hidup sehat jelas, seperti olahraga bagus, terutama makanan-makanan yang tinggi serat. Tinggi serat itu berdampak pada agar proses pencernaannya itu bisa tercerna dengan baik, maksimal seperti itu. Jadi tidak ada sisa-sisa yang bisa menyebabkan tersumbat di jalur usus buntu itu sih, seperti itu. Berarti nggak ada ngaruhnya mau olahraga lari atau apa, aman-aman saja ya Dok ya? Aman. Ada semacam kayak pemotongan usus nggak? Saya pernah dengar kalau misalnya usus buntu ada dipotong. Oh iya, makanya dipotong itu. Jadi ibaratnya itu kita harus memikirkan dulu. Usus buntu itu suatu kayak kendi, ada cenilnya kayak corong airnya itu. Nah yang nyenilnya itu usus buntunya. Dipotong. Ya ketika usus buntunya itu jalur itu sudah dipotong, itu ya tidak ada jalur, ibaratnya jalur ke sana sudah tidak ada kan, makanya tidak mungkin, maksudnya sampai terperangkap karena sudah tidak ada ususnya yang buntu itu. Ngaruh dengan porsi makan yang tadinya segitu jadi tidak. Sedikit enggak Mbak, itu kayak tambahan seperti itu. Oke deh. Baiklah, bagi Anda pendengar Irama FM yang ingin bertanya boleh sekali gaspol saja di SMS online juga WhatsApp-nya, nanti dari tim RSUD kalau misalnya ada yang masuk di Instagramnya boleh dicatat dulu terlebih dahulu, oke ya. Kita buka dulu WhatsApp dan juga SMS online. Kita ke SMS online juga, dulu ya. Ada 3633 mau bertanya, dokter mau tanya, kalau misalnya saya pernah usus buntu untuk program hamil, itu amankah atau tidak? Saya kebetulan belum hamil. Oke. Untuk program hamil ya? Iya. Maksudnya ini dulu sudah pernah usus buntu, ya. Ini belum hamil. Ini kakaknya boleh tahu sudah menikah atau masih mau? Masih tanya-tanya seandainya menikah terus hamil atau bagaimana? Boleh nanti dikonfirmasikan ya. Jadi sebenarnya kalau usus buntu dengan program hamil itu sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau organ untuk program hamil itu kan bagian reproduksi, sedangkan usus buntu ini lebih ke saluran cerna. Jadinya tidak ada masalah sih. Jadi tidak ada masalah, kecuali emang hamil ada usus buntu itu bisa jadi penyulit juga seperti itu, karena desakan rahim itu juga bisa menyebabkan
tapi sangat-sangat jarang seperti itu. Oke, mungkin bisa dikatakan aman? Aman sih. Oh, aman kakak, ya silakan. Oke, baiklah. Terus kemudian yang sudah gabung juga ada 7541. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Ayu, selamat pagi Pak Dokter. Mau tanya saja, kalau makanan setelah terkena usus buntu apa saja yang boleh dan tidak boleh? Ada pantangan atau tidak? Nah, gini, kalau sudah terkena usus buntu, kadang ini usus buntunya sudah diambil atau belum seperti itu. Ketika masih ternyata sembuh dengan sendirinya atau membaik dengan obat, itu bisa berulang lagi. Makanya yang harus diwaspadai ya makanan yang tinggi serat seperti itu. Tinggi serat, habis itu gaya hidup sehat, olahraga itu bisa menyebabkan membuat metabolisme saluran cerna bekerja baik sehingga tidak menyebabkan ada fekalit yang bisa menyumbat ke usus buntu itu sendiri, seperti itu sih. Oke, baik. Mas Nano, thank you Mas Nano yang sudah gabung di Purworejo saja. Mau tanya, kalau misalnya dari herbal ataupun alternatif itu bisa menyembuhkan sebenarnya atau tidak sih dok? Kan katanya harus operasi, berarti kalau alternatif tidak ada operasi sama sekali. Ya. Silahkan. Oh ya. Jadi kalau untuk alternatif sih, kalau secara medis tuh tidak bisa menyembuhkan, karena mungkin alternatif itu cuma untuk mengurangi gejala aja, nyerinya. Orang secara medis aja kalau dengan obat-obatan atau medikamentosa aja cuma untuk mengurangi atau memperbaiki infeksinya saja. Tapi untuk sumbatan itu atau membuka sumbatan itu sendiri. Tapi kalau sumbatan itu juga bisa muncul lagi seperti itu. Jadi kalau untuk herbal sih cuma hanya mempereda gejala aja seperti itu, tapi tidak memperbaiki kondisi. Malah kadang juga ketika mengurangi gejala tapi ternyata sumbatan itu masih ada, itu juga bisa menyebabkan perforasi. Jadi gejalanya, nyerinya sudah nggak muncul tapi sumbatannya masih ada, tahu-tahu nanti pecah. Nah itu makanya lebih sarankan segera ke dokter atau ke medis untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau alternatif itu kayak dipijit-pijit kali ya? Ya mungkin ya. Tapi malah sangat-sangat tidak dianjurkan secara medis. Oke, berarti tidak boleh pijit juga kalau misalnya. Iya, betul. Ibaratnya sesuatu yang infeksi kan dipijit. Ibaratnya Mbak Ayu ada infeksi di kaki, dipijit sakit sekali kan, pasti kan. Ya, seperti itu intinya. Oke, terima kasih tanpa nama di sini 2677. Mau tanya, mau curhat saja. Saya pernah nyeri tiba-tiba yang berawal dari sisi kanan perut bawah ya, kemudian pindah lagi ke kiri, tapi ke kanan lagi, dan itu sering timbul, sering hilang. Apakah itu gejala termasuk usus buntu? Silahkan. Ya, jadi emang usus buntu itu khasnya nyeri perut di kanan bawah. Bisa juga nyeri perut itu di ulu hati atau sebelah kiri, nyeri tekan sebelah kiri, sebelah kanan itu juga bisa. Untuk menegakkan itu, kalau sudah berulang, saran saya tetap harus ke tenaga medis atau ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, misal pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang kalau gejala nyeri perut itu sering berulang. Karena nyeri perut itu diagnosa bandingnya banyak, makanya curiga ke penyakit lain banyak juga. Makanya kita tidak bisa cuma melihat dari satu gejala aja. Jadi harus kita memadukan dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang untuk menegakkan ini tuh usus buntu atau yang lain sih, seperti itu. Oke. Kalau rasa nyeri itu lebih bisa buruk tidak kalau pengidapnya itu batuk-batuk kalau buat berjalan sampai sakit? Oh ya, jelas. Jadi ketika ketika usus buntu yang akut, serangan usus buntu itu sakitnya luar biasa seperti itu. Sampai kadang ada yang datang ke IGD itu sampai jalannya sampai jongkok-jongkok. Makanya khas sekali sambil memegang perut itu emang karena perubahan posisi seperti itu nyeri. Makanya kadang dia mempertahankan posisi yang paling nyaman itu seperti apa, seperti itu. Makanya khasnya itu kalau akut-akutnya itu nyerinya luar biasa sih, berbeda dengan nyeri perut yang lain seperti itu. Oke. Kalau dari pemeriksaan apa aja dok? Mungkin bisa dengan mudahnya ditekan lah, terus kemudian apa? Kalau dari pemeriksaan sih emang prosedur pemeriksaan dari gejala, habis itu dari pemeriksaan vital sign, biasanya
ketika ada peradangan usus buntu biasanya muncul demam. Nah, seperti itu. Dari pemeriksaan vital sign muncul demam, habis itu kadang bisa nadinya cepat, berdebar-debar, itu bisa juga. Nah, setelah itu juga dari pemeriksaan lab biasanya leukositnya naik, menunjukkan ada tanda-tanda infeksi peradangan seperti itu. Untuk menegakkan apakah usus buntu ini tersumbat atau meradang, itu juga secara visual itu bisa dilakukan menggunakan USG seperti itu. USG untuk ternyata ini emang usus buntu meradang, ada sumbatan seperti itu. Gitu sih. Kadang ada juga CT scan abdomen itu, tapi biasanya sampai tahapan USG sih biasanya seperti itu untuk menegakkan, karena kadang pun juga tanpa pemeriksaan lab penunjang, tapi emang gejala klinisnya sudah khas sekali, daripada telat kita sudah bisa mendiagnosa itu usus buntu. Intinya jangan sampai pecah, perforasi sehingga infeksinya menyebar seperti itu, Mbak Ayu. Tapi kalau dari fisik gak kelihatan ya dok ya, dari wajah seperti apa badannya jadi enggak kelihatan ya, tapi kalau pas kesakitan kadang bisa kelihatan kalau datang pas kesakitannya ya. Oke, terima kasih. Dari 897 nyimak aja, terima kasih. Dari Sleman gabung. Oke, thank you. Kemudian yang dari Purworejo aja gabung, Redin. Oke, baiklah ya, pada nyimak ya. Siap, Kuto Arjo nyimak gaspol saja. Thank you. Ada pertanyaan lain, monggo bagi panjenengan yang ingin gabung boleh sekali di SMS online juga WhatsApp-nya serta teleponnya sekali lagi di 081 392 6966 815. Teleponnya juga boleh di 0275 321 446. Masih bersama Dr. Wahyu Prabowo selaku dokter umum dari RSUD Citrawardoyo. Ada pertanyaan dari Instagram kakak? Belum ya? Oke, thank you. Mungkin apa saja dok yang ingin disampaikan kepada pendengar Irama FM sebelum closing statement di poin-poin penting atau hal apapun yang sekiranya materi yang belum disampaikan tentang usus buntu, silakan sampaikan saja. Ya, usus buntu itu suatu penyakit yang biasanya itu prevalensinya tinggi di usia sekitar 10 sampai 30 tahun. Jadi emang lebih ke remaja seperti itu tinggi. Makanya ketika nyeri perut jangan kita abaikan. Maksudnya nyeri perut yang bagaimana sih? Ini kita harus cuma minum obat sendiri atau seperti apa gitu. Makanya kita harus memeriksakan ketika nyeri perut yang intensitasnya agak tinggi, habis itu dengan ada gejala yang lain, demam gitu, segera periksa ke dokter. Nanti apakah dari dokter pemeriksaan untuk melanjutkan pemeriksaan penunjang seperti itu. Dan inti dari usus buntu sendiri jangan sampai terlambat seperti itu penanganannya, karena kalau sudah terlambat sampai sudah ada infeksi yang meluas ke seluruh lapang perut, itu jadi penyakit usus buntu itu menjadi lebih berbahaya karena bisa mengancam nyawa juga seperti itu sih. Oke. Baiklah, ada 3092 yang baru saja gabung juga. Selamat pagi dokter, mau tanya apakah kalau usus buntunya dipotong ada pengaruhnya terhadap tubuh? Iya. Jadi kalau untuk usus buntu sendiri, kalau untuk dewasa itu emang tidak ada fungsinya sih seperti itu. Tidak ada fungsinya dalam artian ketika suatu orang terkena usus buntu, dioperasi, usus buntunya diambil, itu sudah, maksudnya tidak ada keluhan yang lain, maksudnya tidak ada terus menjadi gampang sakit seperti itu. Tapi kalau dari ada sumber juga yang menyatakan kalau waktu kecil, waktu anak situ tuh ada manfaatnya. Tapi untuk kalau sudah mulai dewasa seperti itu sih, ketika usus buntu diambil malah bukannya jadi sering sakit, malah kalau orang itu memang punya apendik, maksudnya punya penyakit usus buntu diambil malah jadi sehat seperti itu. Gitu. Ya. Tadi disampaikan dokter kalau remaja tuh sering terkena begitu. Kalau range umurnya, usianya yang sering terkena dari range-nya sih berapa? biasanya kalau prevalensinya biasanya di umur 10 sampai 30 tahun seperti itu yang tingginya, tapi tidak menutup kemungkinan di umur-umur setelahnya pun juga ada kemungkinan. Yang dewasa-dewasa juga bisa terkena gitu ya. Oke, yang sedang mengetik ditunggu. Baik ya. Untuk Anda yang ingin gabung juga sekali lagi saya ulangi di 081 392 696 815, teleponnya di 0275 321 446. Melalui Instagramnya RSUD Citrawardoyo langsung aja chat langsung, nanti dibacakan sama admin, terus kita bahas di sini sekaligus dijawab oleh dokter ya. Kemudian menyusul kembali, kalau setelah operasi usus buntu apakah bisa terjadi sakit usus buntu lagi?
Oke, mungkin baru saja gabung tadi sempat disinggung juga ya, Dok. Sebenarnya tidak sih. Kalau sakit usus buntunya lagi tidak, karena usus buntunya sudah diambil seperti itu sih. Ketika sudah ibaratnya tonjol kantongnya usus buntu itu sudah diambil, ya berarti tidak ada kemungkinan terperangkap atau sumbatan ke arah sana karena sudah diambil seperti itu. Oke, 625 bisa jebol tidak, Dok? Jebol seperti apa mungkin bisa disampaikan? Nah, yang jebol itu yang tadi yang kita bahas sampai pecah. Nah, itu pecah ibaratnya di dalamnya nanah, infeksi pecah. Habis itu kan di dalam perut ya, maksudnya jadi ada rongga perut, ada usus, ada organ-organ lain, sehingga menginfeksi seluruh lapang perut. Jadinya infeksinya malah bisa menyebar ke yang lain juga, jadi menyeluruh atau sistemik, nanti yang dikhawatirkan tuh sampai sepsis seperti itu. Nah, kalau sudah sampai jatuh ke tahapan sepsis itu jadi suatu hal yang berat seperti itu. Oke, menyusul kembali 625, kalau makanan berat yang pedas dan juga yang kasar boleh tidak, ataupun biji-bijian lagi? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi boleh, tapi itu salah satu hal yang bisa memicu, walaupun sangat kecil ya, memicu usus buntu, karena ketika makanan pedas terus biji-bijian itu kadang dalam pencernaan itu tidak bisa dicerna secara maksimal, sehingga bisa ada kemungkinan walaupun sangat kecil untuk menyumbat ke bagian usus buntu seperti itu ya. Menurut saya sih sewajarnya aja, tapi jangan terlalu berlebihan juga, tapi juga bukannya tidak boleh seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Bejo, terima kasih, selamat pagi. Itu tadi dioperasi saja, kalau diobati sampai sembuh bisa tidak, Dok? Pengobatannya apa saja selain operasi? Ya, tindakannya kan untuk penanganan usus buntu itu operatif atau non operatif. Nah, kalau non operatif itu tuh biasanya ketika ada peradangan infeksi ya kita memperbaiki atau menyembuhkan infeksi atau peradangan atau sumbatan itu sendiri. Tapi suatu saat itu bisa kemungkinan muncul lagi karena nanti bersifat kronis, apalagi kalau sampai berulang berbulan-bulan, kadang muncul kadang enggak gitu. Nanti takutnya suatu saat nanti malah tidak tertangani dengan cepat, nanti malah bisa sampai tahapan pecah sehingga sudah perforasi, nanti jadi berat lagi. Nanti ujung-ujungnya juga operasi juga. Jadi untuk menentukan operasi atau tidaknya sih saran saya sih nanti kontrol ke dokter. Nanti biasanya dokter bedah yang memastikan ini apakah emang harus operasi atau seperti apa. Seperti itu. Kalau belum operasi berarti masih ringan atau masih bagaimana, Dok? Kalau belum operasi itu berarti mungkin masih sumbatan itu infek atau peradangan itu masih bisa membaik dengan obat-obatan seperti itu. Nah itu tapi beresiko juga, tapi tetap tindakan kalau sudah tegak usus buntu itu tuh tetap tindakan yang paling karena kita lebih preventif, pencegahan, jangan sampai perforasi seperti itu. Jadi ketika ada infeksi, nah ini mungkin dengan obat membaik, tapi suatu saat ini bisa lagi nih tersumbat lagi nih. Makanya daripada sampai tahapan yang berbahaya itu kadang disarankan untuk dokter untuk diangkat seperti itu agar tidak nyerinya, kualitas hidupnya semakin bagus, habis itu tidak sampai ke komplikasi yang lain seperti itu. Selesaikan sekaligus tanpa masalah. Baik, lanjut. Di WhatsApp, saya pernah sakit usus buntu dan sudah dioperasi, dokter. Apakah ada makanan pantangan setelah operasi karena rasanya perutnya kembung walaupun baru makan sedikit? Oh, pengalaman ya, pernah sakit. Oke, ya, sudah dioperasi, dokter. Apakah ada makanan pantangan setelah operasi karena rasanya perutnya kembung walaupun baru makan sedikit? Ya, sebenarnya kalau untuk setelah operasi terus ke perut kembung, mungkin kalau untuk awal-awal setelah belum lama setelah operasi mungkin masih ada efek seperti itu ya. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebenarnya itu harusnya perut kembungnya itu bukan karena dulu operasi apendiknya, mungkin bisa dari penyakit yang lain, mungkin ada gangguan misal asam lambungnya juga bisa seperti itu. Jadi bukan serta-merta karena dulu operasi terus jadi perut saya, karena pencernaan kita tuh makanan yang kita cerna itu tuh sangat-sangat kecil, cuma ibaratnya kayak rempilan aja yang menyumbat ke usus buntu. Jadi bukan seluruhnya. Jadi usus buntu itu tidak dilewati proses pencernaan makanan seluruhnya. Jadi cuma ibaratnya kayak cuma rontokan aja yang menyumbat di situ. Jadi untuk pencernaan yang biasa berarti tidak ada masalah seperti itu.
dengan makanan-makanan yang tinggi serat itu insya Allah sih biasanya akan memperbaiki gejala-gejala di saluran pencernaan seperti itu. Oke, Mbak Lena, terima kasih Mbak Lena udah pagi hari ini. Maaf mungkin saya keluar tema, mau tanya aja, kalau potong usus sama potong lambung itu sama tidak sih? Katanya bisa untuk mengurangi nafsu makan biar nggak gemuk untuk diet. Silakan. Jadi beda ya, maksudnya potong usus sama potong lambung, namanya aja usus sama lambung berbeda. Jadi itu sudah beda. Jadi untuk program diet seperti itu tuh berbeda. Maksudnya indikasinya pun juga bisa berbeda. Makanya tidak bisa menyamakan antara potong lambung sama potong usus seperti itu sih. Tapi emang ada potong lambung? Nggak ada sih. Mbak Lena pernah dengar di mana? Kalau misalnya saya pengen kurus juga mau lulung gading, kayaknya ngeri banget dipotong lambungnya, gitu kan ya. Baik, saya kasih kesempatan buat yang masih ngetik ya. Ya, kita habis ini closing. Yuk, saya tunggu. Baik, terima kasih buat Anda pendengar di Rama FM yang sudah stay pada kesempatan pagi hari ini. Kita memberikan informasi yang sangat berharga sekali, bermanfaat untuk Anda terkait tentang usus buntu ya, mengenal tentang penyakit usus buntu. Oke, terima kasih. Ini saya jadikan pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Mbak Ayu. Oh, hanya ucapan terima kasih aja. Terima kasih Mbak Ayu dan juga dokter atas penjelasannya, sangat memuaskan. Terima kasih dari 3092. Siap, terima kasih ya. Buat Anda pendengar di Rama FM, insya Allah kita setiap hari Kamis hadir narasumber dari RSUD Citrawardoyo. Kita dengan random ya, dengan tema apa saja tentang keluhan-keluhan, penyakit-penyakit yang ada aja di kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sesi kali ini kita berikan kesempatan kepada Dokter Wahyu atau Dokter Bowo, saya panggil Dokter Wahyu aja. Dokter Wahyu untuk memberikan closing statement ataupun kesan-pesan, poin-poin yang mana menjadikan referensi bagi kita biar kita sehat ataupun terhindar dari penyakit usus buntu atau hal-hal apapun yang bisa disampaikan kepada pendengar. Untuk menutup jumpa silakan. Oke, ya para pendengar Rama FM, kita tahu sendiri dari obrolan tadi, usus buntu itu salah satu penyakit yang ketika tidak tertangani dengan cepat, tepat, bisa menyebabkan sesuatu hal yang berbahaya sampai mematikan. Makanya kita harus tahu tanda-tanda gejala usus buntu seperti itu. Ketika ada nyeri perut, demam, habis itu nyerinya sebelah kanan bawah, habis itu mual muntah, itu kita harus segera ke tenaga kesehatan. Bagusnya ke dokter. Setelah itu dari dokter, nanti dokter bisa dari pemeriksaan ini bisa mengarahkan seperti usus buntu. Nanti kadang bisa dirujuk ke bagian bedah. Misal di RSUD Citrawardoyo siap 24 jam bagian bedah, di IGD juga siap seperti itu. Untuk penanganan segera juga siap seperti itu. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Dari pemeriksaan penunjang, lab, habis itu USG untuk menegakkan apakah ini usus buntu atau bukan. Nah, kalau sudah ternyata Bapak Ibu ternyata suatu saat sampai terkena usus buntu atau didiagnosa usus buntu, disuruh operasi, saran saya mengikuti saran dokter seperti itu. Jangan mendengarkan juga kadang perlu herbal atau apa. Herbal kadang juga cuma untuk mengurangi gejala aja tapi tidak menyembuhkan penyebabnya seperti itu sih. Dan yang paling penting dari Bapak Ibu, karena ini usus buntu, namanya usus berarti di saluran pencernaan ya. Jadi salah satunya hidup sehat, ibaratnya apa yang kita konsumsi itu bakalan dicerna usus, makanya harus yang baik-baik seperti itu. Seperti salah satunya tinggi serat seperti itu agar pencernaan bisa mencerna secara maksimal. Habis itu dengan olahraga juga motilitas usus, pergerakan usus itu juga bisa menjadi baik seperti itu. Pencernaan pun juga menjadi baik. Dan yang lebih penting juga jangan sampai muncul sampai komplikasi seperti itu. Kita usus buntu intinya mencegah jangan sampai ke komplikasi yang berat seperti itu. Jangan sampai infeksinya meluas, terus ada peradangan infeksi seluruh lapang perut. Makanya kita sudah tahu tadi ketika ada tanda-tanda mengarah usus buntu, segeralah ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ke rumah sakit atau ke klinik untuk memeriksakan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih.